Oke, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengujian perangkat lunak ya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, sebelumnya saya coba jelaskan kembali ini. Ini adalah roadmap di mata kuliah RPL ini ya. Ya, kemarin kita sudah belajar nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan pertemuan ke-8 kemarin itu menjelaskan prinsip implementasi. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan mencoba untuk menerapkan pengujian perangkat lunak ya, sehingga nanti di akhirnya teman-teman semuanya bisa untuk membangun aplikasi perangkat lunak ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu masa mampu menjelaskan dan menerapkan pengujian perangkat lunak ya. Pengujian perangkat lunak itu seperti apa? Ya ternyata nanti ada banyak sekali ya, tidak hanya sekedar hanya asal menguji saja ya. Nah, topik pembelajaran pada hari ini ada tentang pengujian perangkat lunak. Kita coba untuk unit testing, integration testing, dan sistem testing terutama ya, ada 3. Terus nanti ada black box testing, white box testing, sama user acceptance test ya. Karena kalau kita melakukan pengujian harus dari 2 sisi. Sisi yang pertama itu dari sisi developer ya, yaitu mengadakan black box testing dan white box testing. Yang kedua dari sisi user. Dari sisi user kita bisa menggunakan user acceptance test. User acceptance test ini pun nanti juga ada yang namanya alpha testing sama beta testing. Jadi ada 2 gitu ya. Saya coba pakai pen. Nah, seperti ini. Oke, referensinya yang kita pakai masih sama ya, punyanya Pressman sama Somerville ya. Untuk yang lainnya ini tambahan saja ya, 1, 2, 3, 4 ini ya. Terus kita lihat, saya ambil salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak ya, yaitu yang menggunakan waterfall. Nah, di waterfall ini itu ada tahapan planning ya, yang diajarkan di mata kuliah manajemen proyek ya. Terus analisis dan desain ini diajarkan di mata kuliah analisa dan desain sistem ya. Dan pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai implementation. Pada hari ini kita membahas mengenai testing ya. Jadi sebenarnya secara keseluruhan sebenarnya 1, 2 sampai 5 ini ya, testing ini yang lumayan penting, karena maintenance itu nanti tergantung dari sistemnya ya, atau aplikasi yang diinstalkan di lokasi subjeknya. Jadi jika ada perbaikan ya maka ada maintenance itu ya. Jika tidak ya berarti hanya perawatan standar saja ya, hanya memantau saja. Nah, termasuk di prototyping ini ya, di prototyping ini ada customer evaluation yang di sini ya, customer evaluation. Terus ada juga tes ya. Ini termasuk juga review and refine, ini juga bagian dari testing juga ya. Nanti kita akan lihat gambaran umum testing itu seperti apa. Nah, di testing strategi itu ada 3 ya yang penting. Yang pertama itu adalah unit testing, yang kedua integration testing, yang ketiga sistem testing. Unit testing itu digunakan untuk mengetes code ya, kode. Sedangkan integration testing itu digunakan untuk mengetes desain maupun analisis ya. Nah, ini untuk ngecek 2 ini. Terus untuk sistem testing itu digunakan untuk mengecek sistem engineering atau sistem secara lengkapnya ya, jadi kebutuhan fungsional maupun non fungsional. Jadi kebutuhan fungsional dan non fungsional. Ya, seperti ini. Kalau analisis dan desain kan kita membahas kayak desain contohnya DFD gitu ya, DFD level 1, terus kamus datanya, terus P-spec-nya. Nah, itu nanti dicek di bagian integration testing ini. Apakah sudah sesuai atau belum begitu ya. Kalau unit testing itu digunakan untuk mengecek kodenya apakah ada error atau tidak ya. Sehingga kita bisa menemukan fault-nya di mana gitu. Nah, ini ada beberapa terminologi di dalam pengujian perangkat lunak ya. Yang pertama adalah reliability ya. Reliability ini adalah
ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Jadi maksudnya apa? Antara yang terjadi pada sistem dengan apa yang dibutuhkan atau requirement-nya. Jadi apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi seberapa reliable, seberapa sesuai, berapa persen kesesuaiannya, apakah sudah mencakup semuanya atau belum, seperti itu. Kalau failure ini penyimpangan perilaku ya. Jadi apa namanya, kayak kesalahan gitu ya, tapi bukan error ya. Ini sedikit berbeda dengan error. Kita coba lihat dari error dulu ya. Errornya adalah keadaan di mana sistem yang berada pada suatu keadaan, jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Jadi failure ini itu hasil dari error gitu ya. Nah, kalau error ini kan kayak contohnya semisal kalian nulis kurang titik koma gitu ya. Kalau di Java kurang titik koma itu kan error gitu contohnya. Tapi apa namanya, kalau semisal kalian menggunakan exceptions gitu ya, menggunakan try catch gitu. Nah, try catch itu kan ketika di code itu kan tidak menimbulkan error gitu ya. Tapi ketika dijalankan, semisal ini sudah kalian bikin listnya kosong nih, sudah empty gitu ya. Tapi ketika di remove atau di list yang nol, yang kosong, kalau di remove itu nanti pasti akan muncul exception. Dengan exception itu nanti jadinya failure ini ya, kesalahan yang terjadi karena error gitu. Jadi kalau dilihat apa namanya, statutanya, apa namanya, tingkatannya ya, derajatnya itu error ini adalah awalnya gitu ya. Awalnya terus nanti akan mengakibatkan failure. Error ini terjadi karena apa? Karena fault ya. Terjadi karena fault ini ya, penyebab dari suatu error ya. Bisa karena kesalahan desain, bisa juga kesalahan coding. Jika kesalahan desain kan berarti codingnya benar ya, tapi tidak sesuai dengan desainnya gitu. Contoh, saya ingin membuat aplikasi perkalian gitu ya. Perkalian 2 buah bilangan. Nah, di desain itu dibuatnya ternyata aplikasi penjumlahan gitu ya. A plus B gitu. Di desainnya seperti ini ya. Ketika dijalankan ke coding ya, ternyata ya benar kan ya, dia buat semisal C sama dengan A plus B titik koma ya. Secara coding ini benar, ini secara coding ya, tapi secara desain ternyata salah karena yang kita inginkan adalah aplikasi perkalian, bukan aplikasi penjumlahan, seperti itu ya. Terus, nah kita lihat coba terminologi error itu ya seperti ini ya. Kalau dari sini mau jalan lanjut nggak bisa ya, karena nggak bisa ini, makanya jadi error ya. Nah kalau fault ya, ini karena ada 2 orang yang mencoba membuat gitu ya. Yang satu membuatnya dari sini, yang satu membuatnya dari sini gitu. Ternyata tidak nyambung gitu, karena mereka berpedoman pada garis penghubung yang satu ini. Nah ya, tidak berpegang pada 2 buah garis penghubung. Untuk kalau berpegang pada 2 buah garis penghubung pasti kan sama ya, hasilnya sama gitu ya, karena kesalahan algoritmik ya. Kalau mechanical fault itu ya karena kesalahan orang dalam membuatnya aja ya, dalam secara mekanisnya seperti apa gitu aja. Nah, suatu perangkat lunak ya, itu kita harus berusaha untuk membuat sebuah perangkat lunak yang handal ya, yang reliable ya. Reliable itu seperti apa ya? Reliable itu adalah perangkat lunak yang bisa menghindari fault ya, bisa mendeteksi fault sama bisa menerima fault gitu. Jadi ada beberapa bagian ini ya, ada dalam fault itu ya. Ada fault avoidance, fault detection, sama fault tolerance. Fault avoidance itu ya jelas ya, kita menghindari fault ya. Jadi bagaimana cara mencegah agar fault atau error itu tidak terjadi gitu ya. Algoritmanya harus benar, desainnya harus benar gitu ya. Nah, kalau ini kan kayak pencegahan gitu ya, pencegahan. Kalau fault detection itu berarti errornya sudah terjadi ya, tapi kita harus tahu di mana letak errornya gitu. Oh ternyata kurang titik koma, nah itu fault detection ya.
oh ini try catch-nya salah gitu ya. Kalau kita menggunakan exceptions gitu. Ya itu berarti cara mendeteksi fault-nya ya. Nah, kalau fault tolerance itu di situ sudah memang ada error gitu ya. Tapi errornya karena saking kecilnya atau tidak berpengaruh terhadap sistem secara keseluruhan, maka bisa diterima. Ya, contoh fault tolerance ini eh, kita menggunakan apa ya? Kita menggunakan PHP gitu ya. Kalau di dalam PHP itu kan tergantung servernya ya. Maksimum maksimum upload filenya itu 24 megabyte. 24 megabyte. Berarti kita tahu bahwasanya ketika kita upload sebuah file yang berukuran 25 megabyte itu pasti akan error gitu ya. Tapi karena di dalam aplikasi kita itu tidak pernah mengupload sebuah file yang lebih dari 1 megabyte gitu ya. Ini sudah kita pastikan bahwasanya di dalam aplikasi kita itu tidak pernah mengupload sebuah file yang lebih dari 1 megabyte. Berarti kan batas toleransi 24 megabyte itu akan aman gitu. Tidak akan pernah terjadi ya. Dan walaupun error ini ada, tapi bisa tetap diterima seperti itu. Atau kita apa namanya menggunakan sebuah ya PHP tadi ya, namanya maximum execution time kan biasanya hanya 60 menit kalau salah ya. Atau tergantung servernya ya. Tuh, bentar ya. Udah lupa masuk ke kamar ini. Aduh, ini kalau di lantai 2 kayak gini nih selalu ada binatang masuk ya. Lanjut lagi ke sini. saya ambil contoh bentar. Di exam ya, exam terus exam kontrol coba. Di mana ya, http atau php.ini Ctrl F max. Nah ini kan maksimum input time-nya, bentar kita cek berapa maksimum input time-nya ini. Maximum execution time. Nah, maximum execution time ternyata cuma 2 menit ya. Ternyata cuma 2 menit. Jadi kalau kalian menggunakan apa namanya membuat aplikasi data mining gitu ya, data mining menggunakan PHP, kalau data kalian lebih dari 10.000 gitu ya, yang dimana proses data miningnya itu ada banyak gitu, ya itu nggak relevan lagi ya dengan ini ya. Berarti nggak bisa itu diterima ya. Jadi harus diubah di bagian sininya nanti. Maximum execution time-nya diubah jadi berapa? 12.000 gitu. 12.000 berarti berapa menit itu ya. Seperti itulah ya. Ini contoh saja ya. Oke, terus ya ini kalau kita ngomongin fault handling ini ada fault avoidance, fault detection, sama fault tolerance. Ya, cara menghindari fault ya kita harus membenarkan desainnya ya. Kita harus melakukan verifikasi apakah desain itu sudah benar gitu ya. Ini lebih ke arah desain dan perencanaan biasanya ya. Configuration manajemennya apakah sudah benar atau belum ya. Harus melakukan review ya. Fault detection ini umumnya di bagian bisa untuk testing ya. Ada unit testing, integration testing, sama sistem testing nanti akan saya jelaskan ya. Terus ada juga debugging. Debugging itu kayak ngedebug itu men-tracing error gitu ya, tracing error. Kalau misal kalian menggunakan apa namanya for atau while gitu ya, itu kan biasanya kita harus mengecek apakah for atau while ini suatu saat akan berhenti atau tidak gitu ya. Kalau keadaannya tidak memungkinkan untuk berhenti, berarti kan never ending looping gitu. Seperti itu. Fault tolerance itu kita harus ngecek atomic transaction-nya ya. Ini transaksi secara submodul terkecilnya ya. Dan modular redundancy. Apakah modul A dengan modul B ini ada yang sama atau tidak ya. Kesamaannya ada atau tidak seperti itu.
Nah, kita akan masuk ke pengujian ya. Pengujian perangkat lunak ya atau software testing itu merupakan suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk ya. Jadi kita ngomongin sesuatu yang lebih besar dari sekedar kode ya. Kita ngomongin kualitas ini ya. Nah, padahal kualitas itu kan banyak sekali ya aspeknya ya. Jadi sebenarnya yang kita cek juga bisa banyak nih. Makanya kita nanti melakukan pengecekan sampai sistem testing ya. Nah, sistem testing. Sistem testing itu berarti kan kita ngecek kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional ya. Jadi kebutuhan fungsional itu apakah aplikasinya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si user ya. Kebutuhan non fungsional itu ada banyak gitu. Yang mulai dari security, ya mulai dari up down time-nya dan lain sebagainya ya. Ya, nanti akan kita bahas juga. Pengujian perangkat lunak memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara objektif ya. Jadi secara objektif dan independen, bermanfaat dalam operasional sebuah perusahaan ya, untuk memahami tingkat risiko dari implementasi aplikasi tersebut. Ya. Karena ketika kita sudah tahu bahwasanya aplikasi ini handal, bisa dijalankan, maka ya secara operasional perusahaan tersebut akan aman gitu ya. Seperti itu. Makanya banyak perusahaan yang berinvestasi besar terhadap sebuah aplikasi ya. Nah, karakteristik pengujian perangkat lunak saya kira ini bisa dibaca saja. Operable itu bekerja dengan baik, observable itu keluaran yang salah dengan mudah dapat diidentifikasi ya. Controllable, jadi bagian dari dan variabel perangkat lunak dapat dikontrol langsung oleh tester. Decomposable, ini dibangun dari beberapa modul yang independen dan dapat diuji secara terpisah ya. Terus simple ya, program harus menunjukkan kesederhanaan ya. Stable, jadi ketika dilakukan pengujian itu harus stabil, sama gitu ya, sama ya. Understandable, desain arsitekturnya dapat dipahami dengan baik. Dokumentasi tersedia. Jadi ya seperti yang saya sebutkan kemarin waktu implementasi ya, berarti ketika implementasi itu kita memang harus membuat dokumentasi, karena dokumentasi itu bisa juga digunakan untuk melakukan pengetesan nantinya. Dan memang kebanyakan tes selalu berpegang pada dokumentasi dan desain awal ya, desain sebelum implementasi itu ya. Seperti itu, karena itu yang jadi patokan apakah aplikasi ini sudah benar atau belum. Nah, ini yang perlu kita garis bawah ya. Tujuan pengujian itu adalah menemukan kesalahan sebanyak mungkin ya. Semakin banyak kesalahan yang kita temukan, maka semakin baik ya. Semakin baik dari sisi pengujian loh ya. Semakin baik dari sisi pengujian dan semakin buruk dari sisi coding atau implementasi ya. Karena semakin banyak pengujian yang ditemukan, maka implementasinya berarti kan semakin jelek ya. Tapi semakin baik implementasinya, maka semakin sedikit kesalahan yang ditemukan pada waktu pengujian. Itu sebabnya tester atau software tester itu biasanya terpisah dari software developer. Kenapa terpisah? Karena kalau saya yang buat sendiri, saya akan berusaha untuk maksudnya gini, saya mencoba mengevaluasi apa yang saya kerjakan sendiri gitu. Sama lah kayak kalian bikin sebuah artikel gitu. Ketika kalian bikin sebuah artikel kan kalian melihat artikel yang kalian buat itu ya baik-baik saja gitu. Tapi ketika artikel itu kalian serahkan kepada dosen pembimbing gitu ya, dosen pembimbing skripsi gitu ya, pasti dosen pembimbing skripsi itu melihat ini itu bagian dari pekerjaan orang lain yang pasti ada kesalahannya gitu ya. Jadi software tester itu berusaha untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam si software developer ya, seperti itu. Tapi untuk yang perusahaan kecil sih biasanya, maksudnya untuk konsultan yang kecil tuh biasanya software developer dengan software tester itu jadi satu biasanya. Hanya perusahaan-perusahaan yang besar saja yang menggaji khusus untuk software tester. Saya kemarin udah ngecek range
gaji software tester di Jakarta itu sekitar 5 sekian gitu ya, 5 sekian untuk junior software tester ya. Lumayan ya. Jadi kalau kalian nggak bisa coding ya nggak masalah. Yang penting kalian bisa menemukan kesalahan orang lain. Wah, ini kalau wanita cocok nih jadi software tester. Membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat mana ini? Menjadi perangkat lunak yang berkualitas ya. Seperti itu. Ya, tujuan pengujian pasti untuk melakukan pengujian yang secara efektif dan efisien ya, dan mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif di aplikasi yang ada selanjutnya ya. Jadi ketika aplikasi selanjutnya itu apa namanya hampir sama atau mirip-mirip dengan aplikasi yang sudah dibangun, berarti dokumentasi dari pengujiannya, dokumentasi testingnya itu masih bisa dipakai untuk pembangunan aplikasi yang berikutnya seperti itu. Nah, ini untuk pengujian secara umum ya, ada yang bentuknya adalah white box testing sama black box testing. Ya, white box itu kalian bayangkan sebagai kotak putih yang transparan gitu ya. Sehingga apapun yang masuk ke situ itu harus dapat dilihat dari luar. Kalau black box method itu bayangannya adalah sebuah kotak gitu ya, yang dimana kita hanya tahu input sama outputnya saja. Ini ada input yang masuk ke sini. Ini ada output yang masuk, yang keluar dari sini ya. Kita hanya bisa melihat input dan output saja ini kalau black box. Kalau white box itu kita ini nggak bisa dikontrol Z lagi. Ini kita bisa melihat inputnya, kita bisa melihat proses-proses yang ada di sini ya, dan kita juga bisa melihat outputnya seperti itu. Tapi kalau di white box testing itu sebenarnya lebih cenderung untuk mengecek yang di dalam sini ya, dalam prosesnya ini. Karena input sama output itu nanti bisa dicek di bagian black box. Ya. Kita nanti akan lihat contoh black box sama white box. Ya. Nah, untuk pengujinya seperti yang saya bilang tadi, bisa saja pengujinya itu adalah developer itu sendiri, atau bisa juga independent tester, atau yang biasa disebut dengan software tester. Nah, ada plus minusnya ya. Kalau developer itu dia memahami sistemnya, tapi secara mengetes dia tidak bisa objektif ya, lebih ke arah subjektif gitu ya. Nah, kalau independent tester dia itu harus mengetahui dulu sistemnya itu seperti apa ya. Dia itu harus belajar mengenai sistemnya ya. Tapi dia akan menemukan ya berdasarkan quality ya. Karena dia sudah punya patokannya berdasarkan apa? Berdasarkan kualitas yang terbaik ya. Kualitas terbaik maksudnya berdasarkan sama atau tidaknya dengan dokumen desain atau analisis. Ya, kita masuk ke strategi pengujian. Ini ada Big Bang sama incremental. Big Bang itu pengujiannya secara keseluruhan langsung satu aplikasi ya. Incremental itu bertahap ya. Bertahapnya itu bisa dari satu bagian yang kecil ke bagian yang lebih besar, bagian yang sangat besar sehingga nantinya semua komponen langsung terpenuhi ya, seperti itu. Nah, incremental tadi ya, ini dari coding ya, kita mengecek ya, unit testing terus integration testing sama system testing. Testing untuk mengecek requirement ya, integration testing itu untuk mengecek desain ya. Preliminary design itu kayak semacam flowchart ya, terus desain awal, DFD diagram konteks gitu ya. Nah, unit testing ini itu mengecek codingnya ya, kalau di sini disebutkan detail design itu berarti ya kayak semisal DFD level 3 ya, yang bulatan paling kecil gitu ya, bulatan paling kecilnya itu dicek apakah sudah benar atau belum, sesuai dengan P-spec-nya atau tidak, seperti itu. Ya, ini metode pengujiannya ada black box sama white box ya. Black box itu untuk mengetahui fungsi tertentu suatu produk ya. Tes dilakukan termasuk untuk interface-nya.
tidak peduli struktur logik internalnya ya. Tidak peduli struktur logik itu jadi gini. Saya ambil contoh. Kita pakai apa ya? Java aja ya. Saya pengen membuat sebuah perkalian dua buah bilangan gitu ya. Nah, perkalian dua buah bilangan integer A gitu ya. Saya isi dengan 5 gitu. Integer B itu saya isi dengan 4. Nah, apa namanya, saya kan bisa saja membuat gini ya, integer hasil saya isi dengan A dikalikan dengan B. Nah, ini adalah sebuah program untuk melakukan perkalian dua buah bilangan gitu. Tapi saya bisa juga membuat seperti ini. Ini ya, ini program yang kedua ya. Integer A saya isi dengan 5, integer B saya isi dengan 4 gitu ya. Lalu integer hasil saya isi dengan 0 ya. Terus saya bikin for gitu ya. For INTI saya isi dari 1 sampai I lebih kecil I lebih besar ya. Saya lupa ini I lebih kecil atau lebih besar ya. Lebih besar sama dengan B lalu I plus plus gitu ya. Nah, saya bikin di sini hasil saya isi dengan hasil plus A. Nah, ini kalau dibuat perkalian kan bisa saja seperti ini ya, sama ya seperti ini ya. Nah, kalau black box itu nggak peduli ini, nggak peduli kayak gini. Yang penting ketika saya nginputin A sama nginputin B hasilnya benar gitu. Nah, itu black box ya. Ketika saya nginputin 3 dan 5 hasilnya harusnya 15. Saya nggak peduli bagaimanapun konsep yang ada di sini ya di dalam programnya. Tapi kalau white box testing itu ngecek di sini apakah ini tuh sudah apa namanya, sudah efektif atau belum gitu ya. Kalau kalian nanti belajar analisis algoritma ya, nah yang bentuknya satu baris seperti ini itu nilai algoritma big O-nya itu 1 ya. Big O itu lambangnya theta, ini gimana ya, gitu aja ya. Nah, ini kan baris pertama itu nilainya 1 ya. Kalau dikalikan dengan baris kedua nilainya 1, dikalikan dengan baris ketiga nilainya 1 ya. Hasilnya itu adalah 1 seperti ini. Nah, sedangkan yang big O-nya untuk program ini baris ke-8 ini nilainya 1 ya. Baris ke-9 nilainya 1, baris ke-10 nilainya 1. Nah, permasalahannya ada di baris ke-11 ini. Baris ke-11 sampai baris ke-13 kalau menggunakan for, while, for to do, while do while, itu nilainya itu adalah n gitu ya. Nah, kalau seperti ini nilainya itu pasti n. Dari kompleksitas algoritma dari program ini itu adalah n. Sedangkan kompleksitas algoritma ini itu adalah 1. Nilai n itu lebih besar daripada 1 ya. Jika sama-sama hasilnya program yang pertama dengan program yang kedua, maka sebaiknya menggunakan program yang pertama karena kompleksitas algoritmanya lebih kecil. Kompleksitas algoritma lebih kecil itu resource yang dibutuhkan, memorinya itu juga lebih kecil. Kalau di Java itu heap memorinya lebih kecil gitu. Kalau apa namanya kompleksitas algoritmanya lebih kecil, maka response time-nya juga lebih kecil, lebih sedikit. Jadi dari sisi resource storage-nya lebih sedikit, dari sisi response time-nya juga lebih cepat. Seperti itu. Tapi kalau nggak mempedulikan itu, saya punya super komputer ya. Saya mau pakai mana aja bebas, ya silahkan. Ya. Tapi yang penting kalian tahu konsep white box sama black box itu ya. Nah, white box testing itu untuk mengetahui kerja internal dari suatu produk ya. Tes yang semua operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan komponen internal telah dieksekusi. Melibatkan tes yang berdasarkan pada pemeriksaan detail prosedural. Jadi nanti waktu mata kuliah uji kualitas perangkat lunak akan kalau masih saya dosennya ya, itu akan saya jelaskan nanti ya, black box testing itu ada berapa metode, 4 metode black box testing ya, white box testing dengan namanya 3 buah metode white box testing itu apa saja gitu. Itu nanti akan ada nanti caranya mengeceknya. Pengujian fungsional ya, black box testing itu lebih ke arah fungsional dari produk. Fungsional itu apa? User bisa login. Nah, itu kan fungsional kan ya.
user bisa log out gitu. Jika memasukkan username dan password yang benar, user bisa masuk ke dalam menu admin. Nah, itu kan fungsional ya, fungsional dari sistem. Jadi fokus pada output yang dihasilkan pada saat memberikan input atau kondisi eksekusi tertentu ya. Dan dia membandingkan kesesuaian antara output yang diharapkan, ya, output aplikasi ya, output aplikasi dengan output yang diharapkan atau spesifikasi kebutuhan fungsional. Saya ambil contoh seperti ini. Saya berikan contoh ya. Termasuk nanti ketika kalian melakukan membuat sebuah aplikasi perangkat lunak ya, atau di tugas terakhir nanti, kalian juga harus minimal melakukan satu buah pengujian dari sisi developer ya, entah black box atau white box, tapi saran saya sih black box saja yang mudah gitu ya. Dan dari sisi dari si user ya, dari sisi user nanti kalian harus mengadakan user acceptance test ya, alpha testing atau beta testing. Saya ambil contoh yang black box testing ya, ini black box. Nah, black box testing itu nanti kalian harus mengecek nih modul apa gitu ya. Modul kalau misal terbagi dari beberapa modul gitu ya, modul 1, modul 2, modul 3 gitu ya. Nah, setelah modul nanti fiturnya ya, fitur atau fungsionalitasnya ya. Fungsionalitas atau kayak yang tadi ya, fungsional ya, fungsionalitasnya ini apa gitu ya. Misalnya fiturnya adalah login gitu ya. Nah, lalu kalian melakukan inputnya apa gitu. Dari inputnya apa, output yang diharapkan apa gitu. Ya. Atau sebelum output yang diharapkan kalian harus ini outputnya ya. Outputnya itu. Nah, terus ini hasilnya, hasil pengujiannya. Seperti ini. Nah, dari fitur login ini kalian bisa mempunyai beberapa input ya. Inputnya adalah jika username dan username benar ya, dan password benar gitu ya. Kalau username benar, password benar, harusnya bagaimana? Outputnya ini bagaimana ini ya? Atau kita bikin wrap text gitu aja. Ini juga wrap text. Ini output yang diharapkan itu bisa saja dihilangkan ya. Ini bisa saja dihilangkan. Bisa nanti dimasukkan ke dalam hasil pengujian. Kalau mungkin kolomnya terlalu banyak ya, tapi jika tidak ya bisa saja ditambahkan. Jika username benar dan password benar, maka masuk ke dalam sistem atau masuk ke menu admin gitu ya. Ini contohnya. Nah, hasil pengujiannya bagaimana? Apakah sudah sesuai atau tidak? Oh, sudah valid gitu. Ya. Jika sudah sesuai dengan output yang diharapkan ya. Ini output yang diharapkan ya, output yang diharapkan. Jadi masuk ke dalam sistem. Hasil pengujiannya ternyata setelah dicek, oh sistemnya juga sudah benar, aplikasi sudah benar. Ada lagi yang seperti ini, misal usernya benar dan password salah gitu. Jika username-nya benar, password salah, maka output yang diharapkan keluar warning gitu ya. Warning bahwa password salah gitu. Ternyata ketika diuji ini memunculkan muncul warning ya. Muncul warning password username tidak terdaftar gitu ya. Padahal kalau username tidak terdaftar harusnya bukan ini ya, harusnya di kondisi yang ketiga ya. Semisal username-nya salah gitu ya, passwordnya entah benar entah salah gitu ya, harusnya kan munculnya ya kalau username-nya salah atau username-nya tidak ada gitu ya. Username-nya tidak ada, muncul warning username tidak terdaftar. Nah, ini ternyata munculnya sama. Kalau munculnya sama berarti di sini valid ya. Seperti itu. Jadi pengujian black box itu ya seperti ini nih. Jadi ini modulnya apa, kalau ada ini, kalau nggak ada ini bisa dihapuskan saja kalau aplikasinya masih aplikasi yang kecil gitu ya.
fitur dan fungsionalitasnya apa. Ini untuk satu fitur ya, fitur login saja nih. Belum nanti kalau fitur A, B, C, D, E, F, G, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Gitu. Inputnya apa gitu. Apakah harus detail ini, Pak? Kembali lagi ke tadi ya, tujuan dari pengujian itu adalah menemukan kesalahan sebanyak mungkin ya. Menemukan fault sebanyak mungkin ya. Jika kalian hanya ngomongin username benar dan password benar, yang satunya adalah username salah, passwordnya salah, itu kan hanya ada dua kemungkinan ya. Padahal di sini ada 4 kemungkinan harusnya kan ya. Username benar, password benar, username benar, password salah, username salah, password benar, username salah, password salah gitu. Ya. Harusnya kan ada 4 kemungkinan seperti itu. Ya. Kembali lagi ke yang sini tadi. Yang penting adalah kalian mendefinisikan inputnya apa, lalu kalian definisikan output yang diharapkan apa. Apakah outputnya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan output yang diharapkan. Seperti itu. Ya ini intinya adalah functional black box gitu saja ya. Ya tidak panjang-panjang. Ya pertanyaan bisa dijawab oleh black box testing, bagaimana validitas fungsionalnya diuji ya. Jadi cara ngecek valid tidaknya bagaimana ya, dengan semakin banyak skenario ya. Ini kan namanya skenario test ini. Input ini bisa juga disebut dengan skenario test ya. Skenario test. Nah. Bagaimana perilaku dan performa sistem diuji? Apakah kelas input akan membuat uji kasus yang baik? Semakin banyak kelas inputnya harusnya, atau semakin banyak skenario tesnya harusnya semakin baik kan ya. Seperti itu. Data dan volume data sampai tingkat mana yang dapat ditolerir sistem ya. Jadi kayak misal tadi data mining, kita memasukkan ternyata 10.000 data masih oke. Ketika saya masukkan 100.000 data ternyata sudah tidak bisa jalan ya. Runtime error dan sebagainya ya. Nah, kalau struktural white box ya menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Ini mana dari sini? Oh, di sini. Mekanisme internal sistemnya. Menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai dengan spesifikasi. Operasi internal ya, maksudnya kodenya itu berjalan sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Ya, our goal is to ensure that all statement atau semua kode dan semua kondisi itu harus dieksekusi minimal 1 kali. Jika ada kode yang tidak dieksekusi ya, itu berarti ada sesuatu yang tidak efektif gitu ya. Ini contohnya dieksekusi 1 kali itu ini. Nah ini dieksekusi 1 kali, ini dieksekusi 1 kali, ini dieksekusi 1 kali, 1 blok gitu, 1 blok itu dieksekusi 1 kali. Jika di sini itu ada if-nya gitu ya, gini gitu ya, dan for-nya itu di dalam if ya, seperti ini ya. Ini berarti yang dianggap dieksekusi 1 kali itu dari if-nya ini. Apakah ini akan dieksekusi atau tidak gitu ya. Contoh lebih jelasnya nanti akan saya perlihatkan waktu uji kualitas perangkat lunak ya. Yang penting kalian tahu dulu bahwasannya white box testing itu untuk mengecek kode gitu. White box testing itu menggunakan struktur kontrol. Nanti akan saya contohkan struktur kontrolnya seperti apa ya. Menjamin bahwa semua jalur independen dalam sebuah modul telah dieksekusi minimal sekali. Saya pengen ngasih contoh yang minimal tidak dieksekusi itu kayak gimana ya. If A lebih besar dari 0 ya, kita akan melakukan ini. Tapi bagaimana caranya biar ini itu tidak perlu dieksekusi ya. Gimana ya? If A sama dengan 5 sama dengan 5 ya, maka dia akan
nulis ya. Salt, aduh salt lamaan di netbin ini ya, net Eclipse itu ya. System.out.println ya, system.out.println ya, maka nilai A adalah 5. Bagaimana caranya biar A ini tidak dieksekusi ya, gini. Nah ini else ya, nah cocok. Kita lihat di sini ya, jika A lebih besar dari 0, maka dia akan melakukan eksekusi ini ya. Ini statement ya, statement programnya. Kita tahu bahwasanya 5 itu kan lebih besar dari 0 kan ya, berarti harusnya ini tuh ada di sini gitu. Nah ada di sini, tapi kalau if-nya ini ada di bagian sini ya, kita pasti bisa memastikan bahwasanya si satu blok ini tidak akan pernah dieksekusi gitu ya. Karena apa? Karena A-nya itu harusnya ya di sini, harusnya di bagian blok nomor 13 14 ini, blok 13 ini. Tapi blok 15 sampai 17 ini tidak akan pernah dieksekusi oleh sistem gitu. Seperti itu contohnya. Oke, aktivitas pengujian perangkat lunak ini ada unit testing, ada integration testing sama functional testing ya. Semua tes dilakukan oleh developer atau pembuat sistemnya, seperti itu. Terus, nah kalau yang tes by client itu yang UAT ya, user acceptance test. Nah, itu UAT itu untuk dilakukan oleh user ya, atau tes by client ini ya. Yang ini digunakan yang tes si developer installation itu harusnya developer juga ya. Sistem in use juga sudah digunakan, itu harusnya yang ngecek si usernya ya, Unit testing ya, unit testing itu tujuannya untuk mengetahui pengujian dari unit terkecil ya, atau modul terkecil ya. Nah outline-nya ini ada unit testing, statis sama black box. Kita cek ini yang masih sama yang tadi ya, unit testing ini di bagian sini berarti ya. Pengujian unit atau unit testing ya, secara terisolir menguji di luar program yang menggunakan unit ini ya, memeriksa apakah suatu individual program unit atau subprogram object class package modul memiliki perilaku yang benar. Jadi kita hanya mengecek satu modul terkecil saja ya. Saya ambil contoh untuk semisal program PHP gitu ya. Dalam program PHP kan misal include yang awal ya, koneksi.php biasanya kan ya, atau require once koneksi.php. Setelah itu kita bikin misal $SQL select bintang from user gitu. Habis itu dollar query sama dengan MySQL ini MySQL underscore query ya. Nanti kan biasanya di sini $$SQL gitu. Ya kita ambil contoh satu ini lah. Anggaplah ini file view.php gitu ya. File view.php. File view.php isinya adalah ini gitu. Nah, unit terkecil itu berarti yang ini. Kita ngecek dulu nih dari sini dulu, koneksi.php, apakah koneksi.php-nya sudah benar atau tidak gitu ya. Apakah $con ini sudah teridentifikasi atau belum gitu. $con itu kan ada di dalam koneksi.php ya biasanya kan. Seperti itu. Jadi kita ngeceknya di dalam file koneksinya. Ketika file koneksinya sudah benar, nanti kita baru ngecek yang di modul terkecil lagi, yang modul sini ya. Apakah ini sudah benar atau tidak? Apakah muncul error atau tidak? Seperti itu. Pengujiannya bisa pengujian statis ya, pengujian terhadap satu unit tanpa melakukan eksekusi ya, tanpa melakukan eksekusi berarti hanya ngecek aja ya, kayak udah sudah bisa di awang-awang nggak perlu dicek.
Ini pengujian dengan mengeksekusi unit dengan menggunakan data uji ya. Ini pengujian di Namis ya. Bisa menggunakan white box maupun black box untuk unit testing ya. Tipe pengujiannya ada code walkthrough sama code inspection ya. Code walkthrough itu kode program dan dokumentasi direview oleh tim ya. Jadi langsung direview oleh timnya. Jadi fokus pada kode programnya. Dan yang terpenting ini dipimpin oleh programmer. Jadi code walkthrough itu kayak semacam ya internal gitu ya. Internal hanya dari programmer ngecek setiap kode gitu ya. Tapi kalau code inspection itu dipimpin oleh moderator. Moderator ini bisa project manager, bisa software tester. Code inspection direview oleh tim dengan suatu daftar rujukan. Ini ada di dalam analisa dan desain. Namanya mungkin bisa dicek di SRS, Software Requirement Specification-nya, atau bisa juga dicek di dokumentasi programnya. Ya. Oke, langkah-langkah code inspection ya saya kira ini standar saja. Tim reviewer bertemu untuk melakukan review awal, mengecek overview ya kode dan tujuannya. Masing-masing anggota tim bekerja secara individu melakukan inspeksi program dan dokumentasinya, mencatat fault yang ditemukan ya. Lalu tim reviewer bertemu untuk melakukan diskusi terhadap temuan masing-masing. Seperti itu. Terus integration testing ya. Integration dan sistem ini kenapa di satu bagian gitu ya? Karena bisa saja jika aplikasinya sangat kecil gitu ya, aplikasinya sangat kecil tuh berarti hanya ngecek integration testing saja atau hanya bisa ngecek sistem testing saja gitu ya, nggak perlu dua-duanya gitu. Pengujian integrasi ini ada functional testing, performance testing, acceptance testing, installation testing. Nah ini yang ada di dua ini ya sekarang. Integrated testing, fokus deteksi fault pada sekelompok komponen ya, sekelompok komponen. Perhatikan ini. Jadi kalau yang tadi hanya di unit tertentu, kalau yang ini ada di beberapa komponen. Satu modul gitu. Contohnya modul manage data pengguna. Nah, manage data pengguna itu kan ada beberapa submodul lebih kecil ya. Ada insert data pengguna, ada update data pengguna, view data pengguna, search data pengguna, terus delete data pengguna. Ada 5 ini. Di dalam setiap 5 ini pasti ada subunitnya lagi ya. Kayak insert itu berarti ada koneksinya, ada code insertnya ya. Kalau misalnya dia dipecah pakai MVC ya. MVC berarti view-nya kan ada formnya. Formnya itu kan berarti beda lagi dengan di bagian modelnya ya. Seperti itu. Pendekatannya bisa bottom up, top down, atau sandwich. Wah ini sebenarnya agak lumayan kompleks ini 3 ini ya. Bottom up, top down, sama sandwich ya. Bottom up ya, sistem subsistem pada lapisan terbawah itu yang dicek ya. Yang dicek butuh test driver. Nah ini nanti ada dua terminologi ya, namanya itu STUB ya, ada yang namanya STUB di dalam pengujian ini ya. Ada yang namanya test driver. Ini kan berarti kan kita ngecek dari bottom up itu dari bawah ke atas gitu ya. Dari bottom up ya, dari bawah dari bawah ke atas ya. Bila butuh test driver. Jadi kalau misal saya mau ngecek koneksi nih ya, saya mau ngecek koneksi. Untuk mengecek koneksi apakah bisa atau tidak, berarti kan saya butuh ini kan ya, untuk menjalankan ini ya. Nah ini itu drivernya gitu, yang memanggil koneksi ya. File view.php ini adalah drivernya yang manggil view.php ini. Nah nanti kalau kalau top down kebalikannya ya. Kita masih ngomongin bottom up dulu. Nah ini dari E, F yang paling kecil berarti ini C ya, walaupun ini ada di layer yang kedua. Jadi kalian perhatikan C ini sebenarnya ada di layer keduanya.
Tapi karena dia unit terkecil, maka dia dicek yang pertama kali ya. E, F, C, G. Setelah selesai, nanti melakukan B, E, F. Lalu D, G. Ya. Yang C nggak perlu karena udah di layer yang kedua ya. Terus habis itu mengecek tes A, B, C, D, E, F, G. Semua sudah dicek seperti itu. Nah, kalau top down integration itu menguji lapisan atas dulu ya. Ini memang agak susah ini kalau yang top down ini. Karena dia butuh tes tube ya. Program atau fungsi yang mensimulasikan atau simulate aktivitas subsistem yang hilang dengan merespon panggilan subsistem pemanggilannya. Saya nyoba nyari file stub saya, cuman nggak pernah ketemu ya. Cuman saya dulu pernah melakukan workshop itu, terus saya tadi ada videonya dan mana tadi ya, dan saya screenshot nih RPL ya Allah ya. List yang pertama saya punya contohnya ini, saya tadi screenshot. Nah ini ada code public interface mail service ya. Dia ini gunakan untuk mengirim email gitu ya. Nah ini dia bikin list yang isinya adalah message ya. Jadi setelah itu dia melakukan send, ngirim message ya. Jadi ketika melakukan pemesanan, jadi ini programnya itu ketika melakukan sebuah pemesanan, maka dia akan mengirim message seperti itu. Nah permasalahannya adalah ketika dia melakukan pemesanan kan harus melihat dari stok gitu ya. Jadi kalau misal di dalam stok gudang itu ada 100, berarti dia hanya bisa melakukan 100 kali pemesanan gitu. Ketika pemesanan yang ke-101 harusnya dia error gitu. Harusnya kan seperti itu. Nah, kita mau ngecek apakah dia si sistem ini sudah mengirim email benar atau tidak gitu. Nah, makanya dibuat stubnya. Stubnya itu di sini. Ya. Assert equals ini ya. Jadi di assert equals ini dia akan bernilai 1 jika mailer.number send-nya itu bernilai 1 gitu. Nah, mailer.number send ini yang di sini bagian sini message.size-nya ya. Jika terkirim maka dia akan mengirim 1. Jika tidak terkirim maka dia mengirim 0 gitu. Seperti itu. Nah, stub itu permasalahannya adalah ketika kita menambahkan satu kode itu, assert equals ini. Ketika di live production, assert equals ini tidak dilakukan ya. Jadi harus diberikan komen nih di line 619 ini harus diberikan komen nih. Ya. Permasalahan di stub itu seperti itu. Kita harus mengetahui bagian-bagian mana saja yang itu merupakan stub program gitu. Jika kita sudah tahu, maka kita harus mengkomen semua stub program itu gitu. Seperti itu contohnya stubnya. Nah kalau top down integration ya berarti kita ngecek satu. Nah permasalahannya gini juga, kalau misal tesnya banyak sekali nih ya, berarti kan di sini kita harus bikin stub ya. Di sini kita harus bikin stub. Di sini pun sampai terakhir lagi kita bikin stub, kecuali di bagian terakhir ini ya. Bagian terakhir ini kita udah nggak perlu bikin stub lagi ya. Karena sudah ada di sini semua gitu. Akan lebih mudah menggunakan bottom up tadi ya. Kalau bottom up kita ngeceknya dari bawah oke, berarti harusnya kalau ngecek di sini oke ya berarti lanjut lagi. Kalau di sini masalah berarti permasalahannya di sini gitu. Nah kalau top down kita ngecek di sini ya errornya itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu kan. Lumayan banyak effortnya ya. Sandwich testing itu kita buat tiga layer gitu ya. Layer targetnya, layer di atas target sama layer di bawah target. Kalau lebih dari 3 layer, nah kita harus mencoba meminimalisirkan jumlah stub dan drivers. Ya, sandwich testing berarti nanti kita ngecek nah kalau di sini berarti ini dari BCD ini yang kita anggap sebagai layer targetnya ya.
Dari sini kita ngecek ke A, berarti kita bikin stub di sini ya. Ke E apa namanya? Maaf. Kalau ke A itu berarti kita bikin driver, kalau ke EFG berarti kita bikin stub. Oke. Tes secara paralel, lapisan tengah middle layer dengan driver dan stub ya. Top layer dengan stub, bottom layer dengan driver. Stub atau stub ya? Betul lah, orang Indonesia. Top layer mengakses middle layer, bottom diakses oleh middle layer. Yang ini mengakses, yang ini diaksesnya. Modified sandwich testing ya, itu bisa ngecek yang mana aja gitu ya. Ini itu tergantung dari metode pengujiannya ya, bisa macam-macam, nggak masalah ya. Langkah integration testing ini berdasarkan strategi yang dipilih, pilih komponen yang akan diuji, lakukan pengujian unit ya untuk semua komponen, terus lakukan pengujiannya menggunakan drivers atau stub ya. Lalu lakukan functional testing, mengecek apakah sudah sesuai dengan fungsi yang diharapkan atau tidak ya. Lakukan structural test, performance test ya, simpan record, lakukan langkah 1 sampai 6. Terus setelah itu sistem testing ya dilakukan setelah komponen-komponen diintegrasikan ya. Sudah semuanya sudah jadi satu buah aplikasi yang siap di testing semuanya. Nanti kita melakukan sistem testing ini ya. Menjamin bahwa sistem yang lengkap sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non fungsional seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Pertama, ini fault yang terjadi pada komponen telah teridentifikasi dan dikoreksi. Jadi semua tes sudah dilakukan, sudah diperbaiki, sudah oke, tinggal ngecek apakah kebutuhan fungsionalnya sudah terpenuhi atau belum ya. Apakah non fungsionalnya tercukupi atau tidak ya. Non fungsionalnya itu jika jika dihack bisa atau enggak ya. Terus jika stress test, contohnya stress test itu kayak dia ada banyak titik yang mengakses satu server bersamaan gitu ya, 10.000 titik mengakses satu server bersamaan itu bisa atau tidak itu ya, menghandle seperti itu. Karena melakukan stress test itu ya yang ngetes stres juga ya. Stress test itu stres untuk sistemnya, stres untuk usernya ini. Nah, fungsional, performance, acceptance, sama installation ya. Fungsional tuh mengecek requirement testingnya sesuai dengan dokumen SRS-nya sudah sesuai atau tidak ya. Pada esensinya sama dengan pengujian black box ya, kayak tadi ya, ngecek input, proses, output, cuma lebih general saja ya. Test case dirancang dari dokumen analisis kebutuhan ya, misalnya user manual atau SRS, software requirement specification gitu ya. Dan fungsi utama ya use case ini kan ada di SRS sih. SRS sosis, makan sosis. Pengujian dilakukan dengan memiliki tes yang relevan pada pengguna dan memiliki peluang yang besar untuk menemukan failure-nya ya. Performance test itu menemukan perbedaan antara goal, kebutuhan, dan fungsional yang ditentukan pada saat pengembangan sistem dengan sistem yang diimplementasikan dalam sistem tersebut ya. Ya tadi yang saya bilang stress test ya. Jadi kita ngecek kalau kita masukkan 1 juta data bisa atau tidak gitu. Kita mengakses 100.000 titik dalam waktu yang bersamaan ya, apakah bisa menghandle request atau tidak gitu ya. Volume testing menguji sistem dengan memberi data uji yang sangat banyak ya tadi ya. Security testing menguji keamanan sistem ya, menggunakan hacker untuk menguji sistemnya ya. Timing testing mengevaluasi waktu tanggap atau respon time, apakah jika saya berikan data uji gitu ya, ini butuh waktu berapa lama gitu ya, apakah waktunya itu berpengaruh terhadap performa pegawai atau tidak, ini juga harus dicek juga ya. Environmental test ya,
menguji toleransi terhadap lingkungan. Namanya panas, kelembapan, gerak ya. Ini saya kasih contoh kayak semisal fingerprint gitu ya. Fingerprint itu kan ada yang fingerprint biasa, ada yang fingerprint yang menggunakan termo atau menggunakan suhu gitu ya. Jadi kalau tangan kita itu nempel dalam keadaan tidak hangat ya, itu berarti bisa muncul gitu ya, muncul apa sih namanya, pemberitahuannya atau warningnya gitu. Di perusahaan saya sebelumnya juga seperti itu ya. Jadi jika tangan kita basah, tangan kita tidak hangat gitu ya, tidak hangat. Ini waktu dicek itu sebenarnya fungsinya itu biar tidak disalahgunakan gitu ya. Ada orang yang menggunakan kayak contohnya sidik jari palsu gitu ya. Kan kita bisa membuat sidik jari palsu ya. Lalu kita tempelkan dengan jari kita, terus kita cek kan gitu, nanti dia akan ngedetect orang lain gitu ya. Nah itu fungsinya ya. Quality testing ya untuk menguji keandalan, maintainability dan availabilitas ya. Availabilitas itu berarti ya kayak tadi downtime-nya berapa persen, 1% setahun. 1% per tahun itu berarti ya tinggal dihitung berarti berapa jam dalam 1 tahun dia boleh untuk down gitu ya. Biasanya ketika kita pesan server itu selalu ada ini ya, availability-nya berapa persen gitu. Recovery testing, pengujian terhadap tanggapan sistem apabila ada kesalahan ya. Acceptance testing ya ini dilakukan oleh klien atau sponsor atau user ya. Ternyata dapat diambil dari integration testing, dilakukan oleh klien bukan developer. Bisa saja nanti yang black box-nya itu dikasihkan ke klien, terus kliennya nanti nyoba gitu, ini sudah sesuai atau belum. Kalau masalahnya gini, ketika kita nginput dengan klien yang input itu pasti kan ada perbedaan ya. Semisal ternyata ini arahnya kanan kiri gitu ya, inputnya kanan kiri. Ketika kita sebagai programmer kita pasti tahu nih untuk pindah ke kanan itu field di form HTML ya itu kan tinggal ketik tab gitu ya, tab. Tapi kalau pengguna biasa kan nggak tahu nih, ini pas diklik ke kiri dia mau ke kanan, berarti harus menggerakkan kursor ke arah kanan gitu. Dari kiri kita arahkan ke kanan, diklik, lalu ngetik lagi ya. Itu kan menyusahkan mereka gitu ya. Oh ternyata yang seperti ini menyusahkan ya, pindahin ke bawah gitu ya. Atau nanti pada waktu pelatihan bisa diajarkan cara seperti itu. Nah itu contohnya. Atau inputan yang biasanya kita inputkan itu biasanya adalah angka gitu. Tapi ternyata ketika si user yang inputin bisa saja kode itu berupa huruf gitu. Dan ketika dimasukkan huruf ternyata error gitu. Ya itu bisa saja seperti itu. Waktu integration testing atau black box testingnya si developer atau si software tester ngecek ternyata sudah aman nih karena mereka nginputnya angka gitu. Tapi ketika masuk ke klien ternyata error karena mereka nginputnya huruf dan ternyata boleh huruf gitu. Nah itu yang baru ketemu pada waktu user acceptance test. Kebanyakan bug dalam perangkat lunak biasanya ditemukan oleh klien setelah sistem digunakan. Aduh, seperti itu ya. Nah, pilot testingnya ada alpha testing, ada beta testing. Alpha testing itu klien menggunakan perangkat lunak di tempat pengembang atau bisa juga kita sebut dengan di server development gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang ya, server development ya, server development ya. Kalau yang beta testing itu di production development ya. Production server. Dari production server dilakukan di tempat pengguna. Jadi kan kalau di tempat pengguna itu kan beda dengan di tempatnya si software developer ya. Bisa dari spek komputernya, spek handphone klien dan lain sebagainya, itu kan tergantung juga. Seperti itu. Bedanya cuma di situ ya. Alpha testing,
beta testing. Umumnya sih biasanya langsung melakukan beta testing ya, karena kalau melakukan alpha testing kerja beberapa kali ya, kecuali kalau aplikasinya incremental, jadi kayak perbagian dites, perbagian dites, perbagian dites gitu. Nah itu usernya diajak untuk masuk ke bagian server development. Installation testing ya, sistem diinstal pada environment-nya apakah sudah sesuai atau tidak. Ternyata ketika dijalankan di development server aman-aman saja, di production ternyata error gitu ya, karena sistem operasinya beda, atau karena versi servernya beda, atau karena server di productionnya itu lebih kecil kapasitasnya dibanding server development. Itu bisa macam-macam. Oke, sebelum masuk ke sini saya tambahkan sedikit lagi. Nah, di sini saya coba melakukan beberapa pengujian ya. Termasuk kalian nanti pun juga harus melakukan beberapa pengujian ya setelah implementasi. Ini kan implementasinya ya. Implementasi, setelah itu kalian nanti akan melakukan beberapa pengujian. Nah, ini contohnya pengujian black box ya. Fitur yang saya pakai apa? Play AR. Test case-nya bagaimana? Klik tombol main AR. Hasil yang diharapkan masuk ke dalam scene AR. Hasil pengujiannya valid, berarti sudah sesuai. Jadi output dari aplikasinya sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Seharusnya di akhir nanti kalian di sini bagian sini harusnya sudah valid semua harusnya. Seharusnya sudah valid semua. Seperti itu. Hasil uji black box menunjukkan bahwa pada semua menu yang telah dibuat ya sudah menunjukkan hasil valid atau seperti yang diharapkan oleh pengembang aplikasi. Terus saya melakukan uji compatibility. Uji compatibility ini karena ini di handphone ya. Jadi saya mengecek ini di Android 7 seperti ini, Android 6, 5, 4 KitKat, Jelly Bean seperti ini. Ternyata Jelly Bean itu animasinya nge-lag gitu ya. Karena nge-lag, maka saya bisa mengambil kesimpulan ya. Pada operasi di bawahnya Jelly Bean terdapat beberapa lag pada saat menjalankan animasi 3D. Berarti sistem minimumnya itu harus menggunakan Android KitKat ya. Kalau di bawah KitKat maka nanti animasinya akan nge-lag. Wajib validasi ahli saya kira mungkin tidak perlu ya. Nah, ini kalau UAT saya sudah kasih contoh di sini. UAT-nya terhadap berapa nih? 42 responden ya. 20, 1 gitu. Nah, ada yang UAT yang bentuknya kayak black box testing seperti tadi, ada UAT yang bentuknya kuesioner seperti ini. Saya memberikan 6 buah pertanyaan ya, kuesioner pertama sampai kuesioner ke-6. Apakah aplikasi ini dapat digunakan sebagai pengganti media buku secara manual contohnya ya. Ada yang menjawab SS-nya 20, S-nya 20, kurang setujunya 1, tidak setujunya 1 gitu. Nah, dari sini nanti saya berikan penilaian. Kira-kira penilaiannya seperti apa? Nah, si SS itu saya nanti akan berikan 4 poin, si S itu saya berikan 3 poin, KS itu saya berikan 2 poin, TS saya berikan 1 poin. Sehingga nanti di P1 nilai F-nya itu adalah 143. Dari mana? 143, 20 dikalikan 4, 20 dikalikan 3, 1 dikalikan 2, 1 dikalikan 1. Di total semuanya. Jadi dapatnya 143. Nah, dari 143 itu saya cari nilai P-nya. Nilai P-nya dari mana? Ini kayaknya di atas itu saya berikan rumusnya ya, kalau salah. Nah, rumusnya adalah P sama dengan F per N. N itu adalah skor maksimalnya. Skor maksimal itu berarti berapa? 42 responden. 42 responden dikalikan dengan nilai mana tadi? Nilai maksimum itu berarti kan 42 dikalikan saya setuju semua ya. Jadi 42 dikalikan 4 ya. 168. Iya kan? Berarti 143 dibagi 168 sama dengan berapa? Dikalikan 100%, nilainya 85,12. 85,12 itu berada di indikator yang mana? Sangat baik. Tahu dari mana sangat baik? Saya bikin indikatornya sendiri di sini. Nah, indikatornya jika 0 sampai 20% itu sangat buruk, 20 sampai 40% buruk. Ini cukup baik, sangat baik. Kalian nanti harus minimal bikin 2 buah tes ya. Tes yang pertama itu untuk developer ya, contohnya black box. Yang satu dari sisi klien, yaitu user acceptance test seperti itu.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Terima kasih.